Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran materi IPS. Yang kita bahas pada hari ini adalah pendidikan militer Jepang di Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan. Disimak baik-baik ya. Jepang menduduki Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, yaitu selama 3,5 tahun setelah berhasil mengalahkan Belanda di berbagai wilayah Indonesia. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942. Nanti setelah Ibu jelaskan, Ibu akan mengadakan evaluasi ya, jadi kalian harus simak betul-betul. Iya, Bu. Kemenangan Jepang terhadap Belanda disambut baik oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimanfaatkan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia yang dilakukan dengan cara 1. Mengizinkan pengibaran bendera merah putih. Jadi di sini kita tuh diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih. Yang kedua, mengizinkan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan ketiga, memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Tindakan Jepang tersebut dilakukan dengan beberapa alasan, diantaranya agar menguasai kekayaan alam Indonesia. Jadi di sini mereka itu berbuat baik kepada kita itu. Jadi di sini Jepang mengizinkan kita untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak cuma-cuma. Jadi mereka itu ada sekutu dan berencana untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam di Indonesia terkait dengan Perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang dapat bantuan dari umat Islam Indonesia. Jadi maksud di sini mereka itu menjajah itu agar kita bangsa Indonesia membantu mereka dalam membantu mereka terkait Perang Asia Timur Raya. Jepang awalnya memberikan prioritas umat Islam di Indonesia untuk mengembangkan pendidikan Islam, utamanya syiar Islam. Hal ini merupakan siasat yang dijalankan Jepang untuk kepentingan Perang Dunia II. Terbukti setelah Jepang mendapat tekanan dari sekutu, justru Jepang memperlihatkan dirinya sebagai penjajah yang lebih kejam dari Belanda. Selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat terhadap pendidikan Islam. Sikap pemerintah kolonial terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bertolak dari sikap dan kebijakan mereka terhadap Islam. Pemerintahan pada mulanya tidak berani mencampuri masalah Islam, oleh karena belum ada kebijakan yang jelas mengenai hal ini. Di samping karena belum mengetahui tentang Islam sosial Islam pada saat itu, sekalipun pada akhirnya sikap pemerintah terhadap pendidikan Islam tetap diskriminatif. Jadi sini sikap mereka itu terhadap pendudukan kita Islam ini diskriminatif. Ada beberapa faktor. Tadi kan yang pertama sudah Ibu jelaskan, itu pendukung. Kemudian faktor yang kedua itu penghambat. Tidak dapat dipungkiri bahwa penjajah Belanda dan Jepang dalam melakukan misinya dengan berbagai kebijakan politik sangat merugikan rakyat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan Islam. Rakyat Indonesia yang mayoritas Islam tidak memandang penjajah sebagai pembawa kemajuan dan teknologi. Jadi di sini sama sekali mereka itu tidak ada, menurut pandangan kita orang Indonesia ini, tidak membawa kita kepada perubahan karena ada siasat untuk mereka mengambil kekayaan Indonesia dan mengambil keuntungan dari Indonesia. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ibu. Selanjutnya di sini Ibu akan mengevaluasi atau hasil catatan kalian apa yang dapat kalian tangkap dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi di sini kepada anak-anak, apakah ada dulu yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin tanyakan, Ibu akan masuk ke evaluasi. Ibu beri waktu 5-10 menit. Saya, Bu. Ibu, apakah penduduk Jepang diterima baik di Indonesia? Apakah mereka baik terhadap rakyat Indonesia? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan Manda. Jadi di sini, awal masuk penjajahan Jepang ke Indonesia ini sudah disambut tidak baik oleh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu melakukan
kerja paksa atau yang bisa disebut dengan romosa. Jadi di sini rakyat Indonesia itu disuruh bekerja paksa atau kerja berat seperti membuat sebuah bangunan tanpa istirahat yang cukup seperti itu. Kemudian juga mereka tadi kan sudah Ibu jelaskan di awal, mereka itu mengizinkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi itu hanya sebagai sebuah siasat mereka untuk mengambil kekayaan rakyat kita, yaitu rakyat Indonesia, kekayaan alam kita. Kepada Manda, apakah bisa dipahami? Jadi intinya, rakyat Jepang itu tidak diterima baik di Indonesia. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan kembali. Iya Bu, sudah paham. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Ibu akan mengevaluasi materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa saja yang sudah kalian tangkap. Simak baik-baik ya. Jadi siapa yang dapat menjawab, silahkan acungkan tangan. Dan langsung bisa memulai untuk menjawab. Pertanyaannya, Jepang menduduki Indonesia sejak tahun? Saya Bu, saya. Iya, Jepang menduduki Indonesia sejak tahun 1942. Bagus, jawaban Manda tepat sekali. Beri aplaus untuk Manda. Baiklah anak-anak, itulah dikarenakan waktunya juga sudah habis, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan di sini. Jadi Ibu mengevaluasi kembali kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas tentang pendudukan militer Jepang di Indonesia. Jadi kita ini membahas tentang tahunnya, kemudian membahas strategi mereka, siasat mereka, dan apa saja faktor pendukung mereka menjajah di Indonesia. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kita bisa berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.